Bayangkan sebuah pulau yang begitu luas, hamparan hutan hujan tertua di dunia, yang selama jutaan tahun berdiri sebagai satu kesatuan utuh tanpa sekat. Dulu Pulau Kalimantan tidak terbagi seperti sekarang. Tapi kenapa hari ini satu pulau bisa dimiliki 3 negara berbeda? Lihatlah peta ini. Di bagian selatan yang paling luas, membentang wilayah Indonesia. Di bagian utara, terdapat Sarawak dan Sabah yang menjadi bagian dari Malaysia. Dan di antaranya, terselip sebuah negara kesultanan kecil yang kaya raya, Brunei Darussalam. Satu daratan, namun dipisahkan oleh batas-batas imajiner yang dijaga ketat oleh hukum internasional. Bagaimana mungkin sebuah pulau yang secara geografis menyatu harus robek menjadi 3 kedaulatan politik yang berbeda? Ini bukan sekadar cerita tentang pembagian tanah, melainkan hasil dari perang dagang masa lalu, perebutan wilayah antara kekaisaran Eropa, hingga ketegangan konfrontasi militer yang hampir menyulut perang besar di Asia Tenggara. Dalam video kali ini, kita akan melintasi waktu, membongkar arsip kolonial dan melihat bagaimana takdir geopolitik mengiris Kalimantan menjadi 3 bagian seperti yang kita lihat hari ini. Jauh sebelum garis-garis perbatasan modern digambar di atas peta, Kalimantan, atau yang dikenal dunia internasional sebagai Borneo, adalah sebuah pulau yang hidup dalam harmoni alam dan struktur sosial yang mandiri. Pulau ini adalah rumah bagi sebuah mosaik peradaban yang kaya. Di wilayah pedalaman, di bawah naungan kanopi hutan hujan yang lebat, dan di sepanjang aliran sungai-sungai raksasa, hidup suku Dayak. Mereka adalah penjaga asli pulau ini yang terbagi dalam ratusan subsuku dengan hukum adat, sistem pertanian, dan tradisi maritim pedalaman yang sangat maju. Sementara itu, di wilayah pesisir dan muara sungai besar, tumbuh subur berbagai kerajaan lokal dan kesultanan. Mulai dari Kesultanan Banjar di selatan, Kesultanan Kutai Kartanegara di timur, hingga Kesultanan Pontianak di barat. Hubungan antara masyarakat pedalaman dan pesisir ini menciptakan jaringan perdagangan barter yang hidup, mulai dari hasil hutan, sarang burung walet, hingga batu permata. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan politik terbesar di pulau ini pada abad ke-14 hingga ke-16, mata sejarah harus tertuju ke bagian utara. Di sanalah berdiri sebuah imperium maritim yang sangat disegani, Kesultanan Brunei. Pada masa keemasannya, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Bolkiah, Brunei pernah menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar Kalimantan Utara, mencakup seluruh wilayah Sarawak dan Sabah hari ini, bahkan pengaruhnya meluas hingga ke Kepulauan Sulu dan Manila di Filipina. Laut Cina Selatan pada masa itu praktis berada di bawah pengawasan armada maritim Brunei. Mereka menjadi pusat perdagangan internasional yang makmur, tempat bertemunya para pedagang dari Tiongkok, Arab, dan India. Kalimantan di masa ini bukanlah wilayah yang terisolasi, melainkan salah satu simpul penting dalam jalur sutra laut dunia. Lalu, mengapa kekaisaran sebesar Brunei bisa menyusut hingga menjadi negara kecil seperti sekarang? Jawabannya adalah hukum alam sejarah, konflik internal dan datangnya kekuatan baru. Memasuki abad ke-17, Kesultanan Brunei mulai didera perang saudara perebutan takhta yang melemahkan stabilitas domestik. Kelemahan internal ini dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan lokal lainnya, termasuk Kesultanan Sulu yang berhasil mengambil alih sebagian wilayah timur Sabah. Di saat sang raksasa utara ini mulai kelelahan mempertahankan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, dari ufuk barat, kapal-kapal besar dengan teknologi persenjataan modern mulai bermunculan di perairan Kalimantan. Bangsa Eropa telah tiba, membawa ambisi imperialisme yang nantinya akan mengiris-iris tanah Borneo menjadi kapling-kapling kekuasaan baru. Memasuki abad ke-19, lanskap politik Kalimantan berubah total. Era kejayaan kerajaan-kerajaan lokal mulai membentur tembok tebal imperialisme barat. Dua kekuatan adidaya Eropa pada masa itu, Belanda dan Inggris, datang membawa ambisi besar untuk mengamankan jalur perdagangan, mengeruk kekayaan alam, dan memperluas wilayah geopolitik mereka di Asia Tenggara. Alih-alih berperang secara terbuka di satu pulau, kedua raksasa ini bermain dalam bidak catur diplomasi yang rapi.
Mereka perlahan mengikis kedaulatan sultan-sultan lokal melalui perjanjian dagang yang mengikat dan monopoli. Tanpa disadari oleh masyarakat asli Borneo kala itu, sebuah garis pembatas imajiner mulai digambar dari London dan Amsterdam, siap memotong pulau raksasa ini menjadi dua zona pengaruh yang berbeda. Kita lihat wilayah bagian selatan terlebih dahulu. Di bawah bendera VOC yang kemudian dilanjutkan langsung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, mereka mulai meluaskan pengaruhnya dari Batavia ke arah utara. Melalui serangkaian intervensi politik dan perang, seperti Perang Banjar yang dahsyat, Belanda berhasil menguasai sebagian besar Kalimantan, bagian selatan, barat, serta tengah dan timur. Bagi Belanda, wilayah selatan ini sangat strategis karena kaya akan hasil bumi, batu bara, dan jalur pelayaran yang mengamankan posisi mereka di Laut Jawa. Mereka menyatukan wilayah-wilayah taklukan ini ke dalam satu administrasi kolonial yang kelak menjadi cikal bakal wilayah Indonesia. Sementara Belanda mengonsolidasikan kekuasaannya di selatan, mata Inggris tertuju tajam ke wilayah utara yang masih dikuasai oleh Kesultanan Brunei yang mulai melemah. Di bagian utara, Inggris masuk tidak melalui invasi militer kerajaan secara langsung, melainkan lewat petualang politik dan kongsi dagang. Pada tahun 18 Settlement Part 1, seorang petualang Inggris bernama James Brooke datang ke Sarawak dan membantu Sultan Brunei meredam pemberontakan lokal. Sebagai imbalannya, ia diangkat menjadi Raja Putih, White Raja. Sarawak, sebuah dinasti keluarga Inggris yang uniknya memerintah di atas tanah Melayu. Sementara itu, di ujung paling timur utara, sebuah kongsi dagang Inggris bernama British North Borneo Company, BNBC, berhasil mencengkeram wilayah Sabah melalui perjanjian sewa dan konsesi dengan Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Dalam waktu beberapa dekade saja, Sarawak dan Sabah resmi berada di bawah protektorat kerajaan Inggris. Pembagian de facto ini akhirnya dipertegas secara hukum melalui Konvensi London tahun 1891, di mana Inggris dan Belanda sepakat mematok batas wilayah kekuasaan mereka di Kalimantan. Garis patok kolonial inilah yang menjadi cetak biru atau alasan utama mengapa Pulau Kalimantan terbelah secara politik hingga hari ini. Badai Perang Dunia II meremukkan kendali bangsa Eropa di Asia Tenggara. Ketika Jepang menyerah kalah, peta politik Kalimantan memasuki babak paling menentukan. Wilayah selatan yang tadinya digenggam erat oleh Belanda menolak untuk kembali dijajah. Melalui proklamasi 17 Agustus 1945, dan perjuangan diplomasi serta gerilya yang panjang, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda di Kalimantan resmi bertransisi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan asas hukum internasional, Uti Possidetis Juris, Indonesia mewarisi secara persis garis batas yang dulu dipatok oleh Belanda. Kapling Selatan Kalimantan kini punya pemilik baru yang berdaulat penuh dari Jakarta. Sementara itu di bagian utara, Inggris yang mulai kelelahan secara ekonomi pasca perang, memutuskan untuk perlahan melepas wilayah protektorat mereka. Namun, mereka tidak ingin meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan komunis. Pada awal tahun 1960-an, muncul gagasan besar untuk menyatukan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, dan Sabah ke dalam satu wadah negara baru bernama Federasi Malaysia. Di Sarawak, dinasti Brooke telah menyerahkan kekuasaannya langsung ke mahkota Inggris, dan bersama dengan Sabah, para pemimpin lokal di utara akhirnya sepakat untuk bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun, ada satu kepingan teka-teki yang tertinggal di utara, Kesultanan Brunei. Mengapa mereka tidak ikut melebur bersama Malaysia atau Indonesia, padahal wilayah mereka dikepung di tengah-tengah? Pada awalnya, Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin III, sempat berunding serius untuk ikut bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Ada dua alasan utama mengapa Brunei akhirnya memilih mundur di detik-detik terakhir. Pertama, adanya ketidaksepakatan mengenai status dan senioritas Sultan Brunei di antara para Sultan Melayu lainnya. Kedua, dan yang paling krusial, adalah soal kekayaan alam. Pada tahun 1929, cadangan minyak raksasa ditemukan di Syria, Brunei. Sultan enggan jika hasil bumi yang melimpah tersebut harus dibagi dan dikontrol oleh pemerintahan pusat di Kuala Lumpur. Brunei memilih untuk tetap berada di bawah proteksi Inggris
hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1944 sebagai negara monarki absolut yang kaya raya. Keputusan inilah yang mengunci takdir geopolitik Borneo, satu daratan pulau yang kini resmi dikuasai oleh 3 bendera berbeda. Ketika Federasi Malaysia bersiap memproklamasikan dirinya pada tahun 1963 dengan memasukkan Sarawak dan Sabah di utara Kalimantan, riak politik di Jakarta langsung bergejolak. Presiden Soekarno menolak keras pembentukan negara Malaysia tersebut. Bagi Bung Karno, proyek Federasi Malaysia adalah taktik licik Inggris untuk mempertahankan pengaruh kolonialismenya di Asia Tenggara. Sebuah praktik yang ia sebut sebagai neokolonialisasi atau neokolonialis. Jakarta khawatir keberadaan pangkalan militer Inggris di utara Borneo akan menjadi ancaman langsung bagi kedaulatan Indonesia yang baru saja seumur jagung. Semboyan ikonik Ganyang Malaysia pun digelorakan dari Istana Merdeka, menandai dimulainya era pembangkangan politik yang agresif. Ketegangan politik ini dengan cepat bermutasi menjadi konflik bersenjata di lapangan. Terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung antara tahun 1963 hingga 1986. Kalimantan seketika berubah menjadi medan pertempuran yang panas. Indonesia mengirimkan ribuan pasukan sukarelawan dan personel militer resmi untuk menyusup melewati garis batas wilayah utara. Di tengah lebatnya hutan hujan Kalimantan yang tak bertepi, kontak tembak jarak dekat pecah antara pasukan Indonesia melawan tentara Malaysia yang dibantu penuh oleh pasukan elit Inggris dan Gurkha. Pertempuran gerilya ini membuktikan betapa rapuhnya garis perbatasan imajiner yang dulu digambar di atas kertas kolonial, ketika ia harus diuji oleh moncong senjata dan tumpahan darah. Konfrontasi melelahkan di jantung Borneo ini akhirnya mulai mereda menyusul terjadinya pergolakan politik domestik di Indonesia pada akhir tahun 1965. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto mengubah arah kompas politik luar negeri Jakarta. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia memilih jalur rekonsiliasi. Pada Agustus 1966, sebuah perjanjian damai resmi ditandatangani di Jakarta, mengakhiri 3 tahun badai konfrontasi. Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan Federasi Malaysia, termasuk posisi Sarawak dan Sabah di utara. Konflik ini menjadi catatan sejarah yang mahal, menegaskan bahwa garis batas yang memisahkan ketiga negara di Kalimantan kini telah dikunci bukan hanya oleh traktat hukum, melainkan oleh sejarah konfrontasi yang membekas dalam ingatan kolektif kedua bangsa. Sekarang, bagaimana pendapatmu? Menurutmu, apakah pembagian wilayah ini sudah menjadi takdir terbaik untuk kemakmuran bersama di Kalimantan? Tulis opini kalian di kolom komentar dengan bijak. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video esai sejarah selanjutnya.